Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkaitan dengan fenomena THR anak, siapakah yang berhak untuk memilikinya? Apakah seorang ibu berhak untuk memilikinya? Dan bagaimana cara penyaluran THR anak, pengelolaan THR anak yang benar? Baik, di kesempatan kali ini kita akan berikan beberapa catatan berkaitan dengan masalah THR anak. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan. Bahwa Islam sangat menghargai kepemilikan. Siapapun yang memiliki, maka dia berhak untuk dijaga, tidak boleh diganggu, dan seterusnya. Sehingga apa yang dimiliki oleh anak, baik dari hasil hibah, hasil hadiah, atau yang lainnya, maka harta itu menjadi milik anak. Dan orang lain pada prinsipnya tidak boleh untuk mengganggunya, tidak boleh untuk mengambilnya, karena harta ini dijaga oleh syariat. Apa buktinya dan apa alasannya? Di antara bukti kuat dan alasan yang kuat adalah penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah warisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang masalah warisan dalam Al-Quran, di mana anak mendapatkan jatah sekian, kemudian istri mendapatkan jatah sekian, atau jika yang meninggal adalah seorang wanita, suami mendapatkan jatah sekian, saudara sekian, bapak ibu sekian, dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya kepemilikan anak itu dijaga. Andaikan kepemilikan anak boleh diganggu, maka jatah warisannya nggak ada artinya. Karena ketika dia memiliki warisan, kemudian siapapun berhak untuk mengambilnya, apa fungsinya warisan itu dibagikan kepada anak dengan jatah tertentu? Bahkan ketika ada seorang yang meninggal, kemudian dia punya anak yatim, berarti yang meninggal adalah bapaknya, kemudian meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang belum balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi siapapun untuk makan harta anak ini dengan cara yang zalim, alias tidak diizinkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Sehingga ini semuanya dalil bahwasanya harta anak itu dijaga. Yang kedua, anak yang memiliki harta, dari manapun sumbernya, baik dari hibah, hadiah, maupun warisan, karena dia belum dewasa dalam menggunakannya, maka harta itu tidak boleh 100% diserahkan kepadanya. Dan walinya bertanggung jawab untuk merawat harta itu agar harta itu tidak cepat habis, lalu dikasihkan kepada anak secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Ini merupakan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana penjelasan di surat An-Nisa ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha, janganlah kalian memberikan kepada as-sufaha, orang-orang bodoh, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan bijak, belum dewasa ketika dia megang harta. Amwalakum, harta kalian, yaitu harta hasil kerja kalian, jangan serahkan semuanya kepada as-sufaha ini. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Karena orang ketika mau beraktivitas dia butuh modal. Ketika dia mau ibadah butuh modal, ketika dia kerja butuh biaya dan seterusnya. Maka Allah sebut harta sebagai qiyaman lakum, penegak kehidupan kalian. Warzuquhum fiha, dan berikan kepada mereka fiha, dari harta itu sejumlah apa yang mereka butuhkan. Waqsuhum, dan berikan kepada mereka pakaian dari harta itu. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang dia tidak bisa memanfaatkan harta dengan benar, disebut oleh Allah Ta'ala sebagai as-sufaha. Di antaranya dalam tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang wala tu'tus sufaha amwalakum, kata Ibnu Abbas, hum banu kawan nisa, mereka adalah anak-anakmu dan para wanita, yaitu istri, yang mungkin mereka tidak bisa membelanjakan harta dengan baik
karena semangatnya adalah semangat untuk belanja, semangat untuk apalagi misalnya membeli sesuatu padahal bisa jadi tidak dia butuhkan. Tayyib. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka bagi orang yang mengurusi harta anak wajib untuk menjaganya, dan ketika si anak ini sudah menginjak dewasa, mampu mengolah hartanya sendiri, maka bisa diserahkan ke mereka. Dalam Zadul Mustaqni dinyatakan, wala yatasarrafu li ahadihim waliyuhu illa bil ahadli. Dan wali seorang anak tidak boleh menggunakan harta tersebut li ahadihim untuk mereka, yaitu untuk anak, illa bil ahad, kecuali untuk sesuatu yang paling menguntungkan. Sehingga nggak boleh misalnya ini anak karena hartanya banyak, akhirnya walinya mengizinkan dia, kamu kalau mau main PS, mau main game online, mau apa, silahkan. Ini mumpung tabunganmu masih banyak. Akhirnya dia difasilitasi untuk sebuah kegiatan yang sama sekali tidak produktif, bahkan mengeluarkan modal besar. Nah, seperti ini berarti tidak memberikan yang paling menguntungkan bagi anak. Justru dia mencelakakan harta anak. Baik, nah ini penting untuk jadi catatan bahwa bayi yang punya THR, anak-anak kecil yang punya THR, mereka tidak bisa mengelola harta ini dengan benar. Oleh karena itu, harta ini meskipun milik mereka, namun wajib untuk dirawat dan tidak boleh untuk diberikan kepada mereka semuanya, karena mereka tidak bisa menggunakan harta itu dengan baik. Yang ketiga, catatan yang ketiga, bahwa ayah, seorang bapak, dia boleh mengambil harta anaknya ketika dia membutuhkan. Saat ayah butuh harta tersebut, misalnya karena tabungan dia sudah habis, kemudian dia nggak punya uang untuk belanja sesuatu, tapi anaknya punya uang yang cukup dan sisa ketika diambil sebagian untuk belanja, maka sang ayah boleh mengambil harta anaknya, baik anaknya ridho maupun tidak ridho. Apa dalilnya kalau seorang ayah dia boleh mengambil harta anaknya walaupun anak tidak ridho, sementara dia dalam posisi butuh, si ayah ini? Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang melapor kepada Nabi SAW. Orang itu menyampaikan, ya Rasulullah, saya punya harta dan punya anak, namun ayahku ingin mengambil hartaku. Lalu Nabi SAW memberikan jawaban, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Dan hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya seorang bapak dalam posisi dia butuh, dia boleh mengambil harta milik anaknya walaupun anaknya tidak ridho. Karena dinyatakan oleh Nabi SAW, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Baik, catatan berikutnya, apakah status ibu juga punya hak yang sama sebagaimana bapak? Di mana ibu ketika dia butuh boleh mengambil harta anaknya tanpa seizin dari anaknya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan status ibu tidak sama sebagaimana ayah, sehingga ibu tidak berlaku hadis yang tadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li abika, kau dan hartamu adalah milik bapakmu. Maka ibu tidak termasuk di sini. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, wa laisa li ghairil abbi al-akhdhu min mali ghairihi bi ghairi idnihi. Selain bapak, dia tidak punya hak untuk mengambil harta milik anaknya atau milik orang lain. Li'anna al-khabara warada fil ab, karena hadis yang menyebutkan itu hanya mencantumkan bapak. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka li abik, kau dan hartamu adalah milik bapakmu. Wala yasihhu qiyasu ghairil abbi alaihi, dan
tidak benar ketika dikiaskan, dianalogikan selain bapak dengan bapak. Misalnya ibu. Li'anna lil ab, karena bapak punya wilayah ala waladihi wa malihi, punya kuasa terhadap anak dan harta anak. Idza kana saghiran, ketika anak itu masih kecil. Baik, ini pendapat yang pertama, bahwa yang punya hak untuk mengambil harta dari anaknya ketika dia butuh hanyalah bapak dan bukan ibu. Sementara ada pendapat yang kedua, bahwa status ibu sama seperti bapak. Sehingga ibu juga boleh mengambil harta anaknya ketika dia butuh. Ini merupakan pendapat sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, ya'khudhul abu wal ummu min mali waladihima bighairi idni. Bapak dan ibu mengambil harta dari kedua dari anaknya bighairi idni, tanpa izin dari anaknya. Wala ya'khudhul ibnu wal ibnatu min mali abawaiha. Tapi seorang anak laki-laki dan perempuan, mereka tidak boleh mengambil harta orang tuanya. Bighairi idniha, tanpa izin dari orang tuanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Dan dalam riwayat Ibnu Hazm ini menyebutkan ibu. Sehingga mengisyaratkan bahwa ibu statusnya sama sebagaimana bapak, berkaitan dengan hak untuk mengambil harta anaknya ketika dia butuh. Wa mithluhu an Atha, dan semisal dengan ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah Az-Zuhri sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Mudawwanah. Dan pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Fauzan, seperti pernyataan beliau dalam Al-Muntaqa. Beliau mengatakan, wa hadza fi haqqil abi la syakka fihi. Ini berkaitan dengan kewajiban bapak, kita sangat yakin. Wa kadzalika fi haqqil demikian pula berlaku untuk hak seorang ibu. Li'annaha kal abi ala sahih, karena ibu seperti bapak menurut pendapat yang kuat. Ta'khudhu min mali waladiha ma tantafi'u bihi. Seorang ibu bisa mengambil harta anaknya yang ma tantafi'u bihi, yang bermanfaat baginya, yang bisa dia gunakan. Wa tasuddu bihi hajatahu, dan dia bisa mencukupi kebutuhannya. Ma lam yakun bidzalika idrarun 'alal walad, selama itu tidak membahayakan bagi anak. Au an tata'allaqa bihi hajatul walad, atau berkaitan dengan kebutuhan anak. Wallahu a'lam. Baik, sehingga seorang ibu berdasarkan pendapat yang kedua ini, dia boleh mengambil harta milik anaknya ketika dibutuhkan. Baik, kami ulang di sini bahwa berkaitan dengan harta THR, uang THR yang diberikan kepada anak itu milik siapa? Pertama, untuk masalah kepemilikan itu milik anak. Artinya kepemilikan ini tidak dihilangkan, tetap ada. Kemudian yang kedua, karena anak itu sifatnya belum dewasa dalam menggunakan harta, maka jangan diserahkan ke mereka semuanya. Dan harus ada seorang wali yang dia ngurusi harta anak tersebut. Sehingga si wali ini fungsinya adalah untuk mengawasi. Atau dia nyimpen, kemudian si anak ini dikasih sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang tua yang mengambil harta anaknya karena dia butuh. Karena orang tua butuh. Kalau orang tua nggak butuh, nggak boleh. Syaratnya orang tua dalam posisi sedang membutuhkan. Sehingga ketika orang tua tidak dalam posisi sedang membutuhkan, maka dia tidak boleh mengambil seluruh harta anaknya. Tapi kalau dia butuh, dia boleh mengambil harta anaknya walaupun anaknya tidak ridho. Nah, apakah ibu termasuk di situ? Ulama beda pendapat dan yang lebih kuat adalah termasuk. Sehingga tidak masalah ketika ibu mengambil THR dari anaknya dalam posisi ketika si ibu ini sedang membutuhkan. Tapi kalau dia sudah tidak membutuhkan, harta tadi harus dikembalikan. Sebagai contoh misalnya, seorang anak punya THR, lalu ibunya nggak punya duit, sementara dia butuh sesuatu. Minta ke suaminya, suaminya juga duitnya kurang. Maka bolehkah dia ngambil THR anaknya? Jawabannya diperbolehkan.
karena sang ibu dalam posisi membutuhkan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.